Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan kembali materi tematik tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran kedua. Silahkan dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 154, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 66. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, teks bacaan tentang kesehatan. Kedua, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Dan yang ketiga, memilih makanan dan jajanan sehat. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kedua. Materi yang pertama, teks bacaan tentang kesehatan. Bacalah teks Dito sakit gigi yang ada di buku siswa dengan lancar. Anak-anak, kita lihat ya, untuk teks bacaan tentang kesehatan yaitu Dito sakit gigi. Siang itu hari terasa panas sekali. Dito berjalan dengan lesu dan wajah yang kesakitan. Tangan kanannya memegang pipi. Putu yang melihat Dito kesakitan bertanya kepadanya. Dito menjawab kalau ia merasa giginya sakit sekali. Putu pun mengajak Dito untuk bergegas pulang ke rumah agar ibu Dito bisa memberi obat sakit gigi kepada Dito. Sesampainya di rumah, ibu menyuruh Dito untuk duduk di kursi. Ibu akan mencarikan obat sakit gigi di kotak obat. Sambil meringis kesakitan, Dito terus memegang pipinya yang bengkak karena sakit gigi. Sesaat kemudian, Dito meminum obat penghilang rasa sakit yang diberikan ibu. Dito merasa sakitnya mulai berkurang. Dito pun beristirahat di kamar tidurnya. Di malam harinya, Dito kembali merasakan sakit gigi, demam, dan panas. Badannya panas. Ibu mengompres Dito dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Dito masih merasa demam saat bangun tidur dan pipinya semakin bengkak dari giginya yang sakit. Ibu pun membawa Dito ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, anak-anakku, kita lihat kalimat yang menunjukkan permasalahan, masalah atau masukan. Kita lihat ya. Nah, di sini dalam teks bacaan tersebut permasalahannya adalah Dito merasa sakit gigi. Nah, kita lihat untuk kalimat pemecahan masalah. Nah, anak-anak bisa lihat ya dalam teks bacaan, ibu mengompres Dito dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Ibu pun membawa Dito ke puskesmas. Nah, itu ya anak-anak, ada kalimat yang menunjukkan permasalahan atau masalah. Nah, kemudian kalimat pemecahan masalah. Nah, sudah jelaskan ya. Ketika Dito merasa sakit gigi, nah ibunya
Nah, Ibu Dito mengompres Dito dengan air hangat dan membawanya ke puskesmas. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Anak-anak bisa buka bukunya ya di halaman 157 ataupun di buku MPA ada di halaman 67. Anak-anak, hidup sehat menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu, kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya apa anak-anak? Ya, ada puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Nah, semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah memilih makanan dan jajanan sehat. Anak-anak bisa lihat di buku siswa ya, di halaman 159. Sedangkan di buku MPA di halaman 67. Jajanan yang tidak sehat adalah jajanan yang banyak mengandung MSG. Contoh jajanan tidak sehat adalah mie instan, gorengan, dan lain-lain. Biasanya jajanan tidak sehat memiliki warna yang terlalu mencolok, rasanya sangat tajam atau menyengat, bentuknya bisa kenyal, keras, dan berbau tidak enak, serta kadang hanya dibungkus kertas bekas. Ibu Dito selalu menasihati agar Dito lebih baik membawa bekal makanan dari rumah. Karena bekal makanan dari rumah dijamin kesehatannya ya anak-anak. Nah, seperti kita ketahui tadi, kita lebih memilih makanan dan jajanan yang sehat. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri makanan sehat ya anak-anak, bisa kita lihat yang jelas kebalikannya dari yang sudah Pak Hamzah sampaikan tadi ya. Nah, tadi yang pertama banyak mengandung MSG, berarti itu adalah makanan tidak sehat. Nah, sedangkan makanan yang sehat itu tidak banyak atau rendah ya, rendah garam dan MSG. Nah, MSG itu adalah penyedap rasa. Nah, penggunaan penyedap rasa yang banyak beredar di pasaran ini memang membuat makanan terasa gurih dan nikmat, tapi bukan berarti menjadi lebih sehat. Yang kedua, untuk makanan yang sehat ya anak-anak, tidak banyak mengandung lemak-lemak hewani. Nah, dan yang ketiga adalah banyak mengandung sayuran atau serat. Nah, itu adalah ciri-ciri makanan yang sehat. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Untuk pembelajaran yang kedua, tadi anak-anak sudah belajar tentang yang pertama, teks tentang bacaan atau tentang kesehatan, yaitu kaitan dengan Dito yang sakit gigi ya anak-anak. Terus yang kedua, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Dan yang ketiga,
memilih makanan dan jajanan yang sehat. Untuk tugas evaluasi pada hari ini ya anak-anak, silakan bisa dibuka bukunya ya. Untuk buku siswa ada di halaman 156. Nah, anak-anak silahkan untuk halaman 156 kalian kerjakan ya. Di sini mengulang kembali materi yaitu tentang menulis kalimat saran. Nah, tadi anak-anak setelah membaca teks bacaan Dito sakit gigi ya. Nah, buatlah kalimat saran terhadap permasalahan berikut ini. Jadi ada 5 soal atau kalimat saran ya anak-anak, silahkan dibaca dulu soalnya, kemudian apa saranmu ya di halaman 156. Oke anak-anak, selamat mengerjakan dan jangan lupa setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.